Perkenankan saya Pak Yakobo ingin menyapa teman-teman. Selamat pagi dan salam sehat. Untuk topik di mata kuliah akuntansi manajemen pada minggu ini itu berbicara mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Teman-teman, ya, akuntansi pertanggungjawaban itu merupakan media ataupun alat untuk mengevaluasi ya teman-teman. Secara konsep awal ya, yang dahulu ya, kita berbicara dahulu dulu ya, ataupun tradisional. Akuntansi pertanggungjawaban sebagai satu-satunya cara ya untuk mengevaluasi kinerja, baik kinerja manajer ya sebagai individu ya. Nah, sejalan dengan perkembangan ilmu di akuntansi manajemen, bergeserlah filosofi ya. Manajemen tidak melihat evaluasi individu lagi, melainkan melihat evaluasi tim ya. Itu sesuatu yang baru ya. Jadi dahulunya itu apa yang dilakukan manajer, apa yang dilakukan oleh manajerial itu merupakan kerja ataupun kinerja dari satu-satu individu. Oke. Sampai di sini paham ya. Nah, untuk definisinya sendiri ya, untuk akuntansi pertanggungjawaban ini itu adalah sistem akuntansi yang dirancang untuk mencatat dan melaporkan ya. Tidak hanya mencatat tapi untuk melaporkan ya pendapatan. Nah, ini yang minggu lalu ya kita pelajari tentang revenue dan atau biaya expense yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas. Ya, yang dimana individu manajer lah yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Tujuannya menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh si manajemen ya untuk evaluasi efisiensi penggunaan sumber daya organisasi yang dikelola oleh si individu manajer tadi. Jadi akuntansi pertanggungjawaban itu alat evaluasi manajerial ya pada zaman dahulunya. Nah, itu pelaporannya itu membandingkan antara anggaran dengan realisasi. Ya, antara planning ya teman-teman, kayak minggu-minggu yang lalu kita sudah bahas tentang flexible budget. Ada planning budget dan ada actual budget. Dan bagaimana pihak manajerial, khususnya ya individu manajer yang diminta untuk mengelola, itu dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya lewat aktivitas-aktivitasnya dan hal apa yang dilakukan untuk mengurangi penyimpangan yang ada. Nah, kan teman-teman kemarin itu ada beberapa perbedaan ya ketika dianggarkan sekian juta, kemudian realisasinya menjadi sekian juta. Ada varian ataupun perbedaan. Nah, itulah tujuan dari anggaran pertanggungjawaban. Agar individu tadi ataupun manajer tadi itu bisa mempertanggungjawabkan dan paling utamanya bisa mengurangi penyimpangan yang ada jika dia merugikan, unfavorable. Nah, untuk skemanya teman-teman, awal teman-teman harus hitung dulu biaya sesungguhnya. Ya, aktual budgetnya itu harus teman-teman hitung dulu. Ya, sebagai manajer, teman-teman pasti tahu apa yang teman-teman sudah lakukan lewat aktivitas-aktivitas teman-teman. Ya, berapa biaya yang dibutuhkan ya, kemudian yang sudah direalisasikan, ya berapa pendapatan yang aktual ya yang diterima sebenarnya, itu dirincikan dulu, hitung biaya sesungguhnya. Kemudian setelah hasilnya dapat ya, hasil biaya sesungguhnya, bandingkan dengan anggaran yang dibuat di awal sebelum aktivitas dilakukan. Nah, setelah membandingkan biaya sesungguhnya dengan anggaran, kemudian cari dan lihat perbedaannya. Nah, perbedaan itu yang dilaporkan kepada pihak manajerial yang
lebih tinggi. Ya, actionnya teman-teman harus bisa memberikan solusi, ya, alternatif jika itu merugikan. Ya, itulah skema untuk akuntansi pertanggungjawaban. Untuk selanjutnya teman-teman, kita akan berbicara tentang struktur organisasi. Nah, akuntansi pertanggungjawaban baik itu tradisional ya, akuntansi yang dulunya itu adalah akuntansi pertanggungjawaban, filosofinya struktur organisasi itu adalah struktur yang berjenjang. Ya, teman-teman kalau bicara tentang organisasi, suatu organisasi di perusahaan ada jenjang-jenjangnya ya, dari top manajemen, middle manajemen, kemudian ke manajemen bawah ataupun staff-staffnya. Kemudian untuk akuntansi pertanggungjawaban itu didesain berdasarkan struktur organisasi ya, itu asumsinya. Kemudian akuntansi pertanggungjawaban juga tidak terlepas juga dari beberapa pendekatan. Ya, pendekatan itu bisa melalui pendekatan fungsional ya. Akuntansi pertanggungjawaban bisa dirinci ataupun didetail dengan beberapa fungsi di manajemen, misalnya fungsi produksi, fungsi keuangan, fungsi pemasaran. Kemudian juga pendekatan berdasarkan produk ya, untuk produk ataupun sekelompok produk ya. Kemudian bisa dirinci juga berdasarkan geografi ataupun regional ya. Nah, untuk kaitan pelaporan pertanggungjawaban dengan struktur organisasi ya, tadi kan sudah belajar tentang struktur organisasi. Nah, jadi semakin tinggi level manajer seseorang ya, berarti akan semakin ringkaslah laporannya, jangan kebalik-balik ya, yang akan diterima oleh si manajer itu. Ya, tapi jika levelnya mereka semakin di bawah ya, ataupun manajer tingkat bawah, maka akan semakin teknis lah cakupannya, walaupun itu lebih sempit ya, lebih detail, lebih teknis ya. Jadi kalau manajer ataupun top manajerial itu mendapatkan laporan akuntansi pertanggungjawaban itu sangat ringkas ya teman-teman. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, untuk penentuan pihak-pihak pengendali biaya ya, teman-teman biasanya yang membuat rugi itu ataupun unfavorable itu adalah biaya ya. Jadi untuk itu perlu ada penentuan pihak-pihak pengendalian dalam biaya. Nah, pertama sekali sebagai manajer ya, karena ini bersifat individu ya, paradigma ataupun filosofinya masih tradisional. Individu ataupun manajer di suatu departemen itu baiknya memisahkan biaya terkendali dengan biaya yang tidak terkendali. Nah, artinya biaya terkendali teman-teman, biaya yang benar-benar dilakukannya di dalam pengelolaan suatu aktivitas organisasi ya, yang benar-benar ya. Nah, biaya yang tidak terkendali berarti di luar kendali dari si manajer. Nah, asumsinya juga teman-teman harus pahami bahwa akuntansi pertanggungjawaban itu yang bertanggung jawab itu adalah individu. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi biaya yang terkendali oleh manajer di atasnya ya, itu perlu awal tadi ya, memisahkan biaya terkendali dan biaya yang tidak terkendali, agar nanti ketika identifikasi diminta pertanggungjawaban dari manajer pusat ataupun manajer yang lebih tinggi ya, manajer departemen ataupun lini, itu nanti bisa menjawab sesuai dengan pemisahan biaya yang sudah dilakukan di awal. Oke. Nah, untuk itu teman-teman, di dalam slide ini ada beberapa kritik ya kegunaan akuntansi pertanggungjawaban ini. Perilaku disfungsional manajer
ataupun manajemen ya teman-teman, yaitu ukuran penyimpangan tadi kan kita harus pahami bahwa adanya inefisiensi ya. Manajer mengendalikan aktivitas yang menimbulkan biaya, kemudian penyimpangan dibebankan kepada manajer ya, bukan kepada proses bisnisnya. Karena konsepnya tadi tradisional ya, lebih kepada individu. Jadi untuk penyimpangan yang terjadi, inefisiensi itu dibebankan ya kepada si individu manajer, nah, bukan kepada proses bisnis. Nah, ini yang menyebabkan jadi evaluasinya individu ya teman-teman, bukan proses bisnis. Individu itu cenderung berupaya meminimalkan penyimpangan manusia ya, sifat dasar manusia. Nah, kalau kita di satu posisi ya, kalau boleh kita lakukan hal yang terbaik ya, kalau bisa tidak ada penyimpangan. Nah, itulah esensi dari manusia. Nah, kecenderungan perilaku ini ya akan berupaya mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan organisasi ataupun perusahaan. Kemudian yang kedua ya, dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban yang seperti ini ya, akan fokusnya itu pencapaian anggaran ya, bukan kepada proses bisnis, tapi berorientasi kepada pencapaian anggaran. Oh, saya harus mencapai anggaran sekian, saya harus menentukan sekian anggarannya ya. Jadi fokusnya kepada anggaran saja. Kemudian fokusnya juga akan menjadi target yang jangka pendek ya. Tidak ada blueprint yang memikirkan visi ke depan ya. Kemudian manajer itu akan pandai memanipulasi. Gimana ya? Pasti kita akan berusaha untuk sukses ya, terlihat di depan umum baik-baik saja. Jadi akan membuat si manajer itu pandai memanipulasi. Nah, alternatif evaluasi kinerja ini, oleh karena itu, jika hal ini terjadi, perilaku yang disfungsional ini ya, maka harus ada tren kinerja yang sesungguhnya antar waktu ya. Kemudian yang kedua, anggaran berbasis taksiran kurva pembelajaran. Nah, untuk kritik yang kedua ya, kritik yang kedua itu mengenai kegunaan informasi bagi manajer. Oke, untuk akuntansi pertanggungjawaban yang tradisional ya, biaya itu selalu dilaporkan ke manajer ya, karena tadi konsepnya adalah terpusat di manajer ya, individu ya. Jadi biaya itu dilaporkan ke manajer. Jadi sebagian besar anggaran pertanggungjawaban itu, dasar anggarannya itu ukuran volume yang tidak selalu terkait dengan terjadinya biaya ya. Sehingga data pengendalian oleh akuntansi pertanggungjawaban itu terlalu ringkas, berupa data keuangan yang tidak mudah diinterpretasikan oleh manajer tingkat operasi ya. Jadi bingung nanti tingkat operasinya, karena mungkin di manajer operasionalnya berbeda dengan bidang disiplin ilmu ekonomi. Kemudian penyimpangan keluaran tidak memberikan informasi yang mampu membantu manajer mengidentifikasi penyebabnya. Jadi data penyimpangannya ada, tapi manajer itu tidak punya dasar untuk menyimpulkan kenapa penyimpangan ini terjadi dan apa penyebab penyimpangan tersebut terjadi. Sehingga alternatif solusinya, perhitungan biaya dan akuntansi pertanggungjawaban harus berbasis aktivitas. Saya kira demikian teman-teman. Mudah-mudahan membantu ya penjelasan ini untuk memahami akuntansi pertanggungjawaban. Saya kira demikian. Selamat pagi, selamat beraktivitas.